ya, atau bolehlah kita katakan netizen plus 62 ini seringkali perilakunya mempermalukan bangsa Indonesia. Yang gila lagi ini serangan ke akun sosmed istrinya Patrick Kluivert. Sampai kolom komentar itu ditutup loh. Bayangin ya kalau kalian menjadi Patrick Kluivert dan istrinya. Sehingga kita seringkali tidak bisa menempatkan diri dalam bersikap ketika berbicara dalam urusan privat atau urusan publik misalnya. Saya kasih contoh ya. Di Indonesia ini yang sering terjadi kegaduhan itu adalah ketika ada orang yang pindah agama. Bolo-bolo Mas Wim, memasuki tahun 2025 ini kita disuguhi oleh polemik yang ada di timnas kita ya. Kita tahu bahwa PSSI akhirnya memberhentikan Sintayong ya, yang telah berhasil membawa Indonesia sejauh ini ya, dan kita akhirnya berpeluang menuju Piala Dunia 2026 dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert ini adalah salah satu striker legendaris Belanda ya, terutama di akhir tahun 90-an. Pada saat itu saya masih SMP ya, sampai SMA ya. Memang Kluivert ini cukup disegani dalam sepak bola dunia. Nah, saya juga sudah sempat bahas tentang ini di konten short yang saya posting seminggu yang lalu ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, loh kok Mas Wim ini kan biasanya ngomongin tentang politik, kok sekarang ngomongin sepak bola? Enggak. Jadi walaupun ini adalah channel kebangsaan, tapi sepak bola ini bisa menjadi salah satu cerminan bagaimana kita menganalisis tentang kondisi kebangsaan kita saat ini. Memang dinamika yang terjadi di timnas kita itu sudah banyak sekali video yang membahas tentang itu ya. Tapi saya ingin membahas satu aspek saja, yaitu aspek problem budaya yang terjadi antara STY yang orang Korea dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang kebanyakan sekarang ya naturalisasi ya dari Belanda ya. Mereka lahir di Belanda, dibesarkan dengan sistem Belanda, dengan filosofi Belanda. Dan sebagai orang yang secara pribadi saya banyak berinteraksi dengan orang Belanda dan Korea, saya bisa meyakini bahwa itu sangat mungkin terjadi. Karena apa? Belanda itu adalah masyarakat yang sangat egaliter, yang punya budaya untuk direct ya, langsung to the point orangnya, nggak suka basa-basi. Mereka tidak mengenal antara senioritas ya, cowok cewek itu sama bener-bener ya. Mereka bisa dengan bebas berdiskusi, memberikan kritik dan nggak baperan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan masyarakat Korea yang masih Asia banget. Bahkan saya merasa bahwa hierarki senioritas di masyarakat Korea itu lebih kuat daripada di Indonesia gitu ya. Namanya senior ya atau cowok itu ya, itu memang punya kekuasaan yang lebih lah ya. Bahkan namanya senior membuli junior, atasan membuli bawahan, itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan di Korea gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu ya memang tidak mengherankan mereka mengatakan ini adalah problem di ruang ganti ya. Ini bisa menjadi bom waktu. Jadi dalam hal ini walaupun saya sempat kaget di awal, saya bisa memahami keputusan Pak Erick Thohir untuk segera mengganti STY dengan Patrick Kluivert yang secara budaya jelas lebih bisa get along ya dengan pemain-pemain timnas kita. Ya, apapun kita harus ucapkan terima kasih kepada Sintayong yang jelas tidak bisa dibantah. Beliau adalah salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Indonesia. Dan kita harus tetap dukung timnas Indonesia siapapun yang melatih ya. Karena tentu mimpi kita adalah Merah Putih bisa berkibar di Piala Dunia 2026. Nah, saya ingin membahas tentang bagaimana perilaku netizen Indonesia ya, atau bolehlah kita katakan netizen plus 62 ini seringkali perilakunya mempermalukan bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa penelitian ya yang dilakukan, salah satunya oleh Survei Digital Civility Index ya, DCI oleh Microsoft ya pada tahun 2020, di mana dari hasil survei itu ternyata netizen 62 ini menempati peringkat terbawah di Asia Tenggara. Bayangkan di Asia Tenggara ya, skor kesopanan digital kita itu mencapai angka 76. Nah, di sini semakin tinggi angkanya, maka semakin rendah tingkat kesopanan digital di negara tersebut. Bayangin ya, di ASEAN kita sering mengklaim sebagai negara terbesar ya, bangsa terbesar, tapi ternyata perilaku kita yang paling tidak beradab di antara seluruh anggota ASEAN dalam hal pergaulan kita di dunia maya. Nah, kemudian
apa urusannya dengan sepak bola yang kita bahas di awal tadi? Kita tahu bahwa salah satu cerminan dari tidak sehatnya kita dalam berdunia maya itu adalah soal kita suka sekali kubu-kubuan. Kita tahulah pengalaman dari Pilpres, Pilgub selama 10 tahun terakhir ini telah menciptakan polarisasi kubu-kubuan. Ya, dalam hal apapun kita senang untuk berpecah belah. Ini tidak terkecuali yang terjadi di timnas kita. Jadi ya kubu yang terlalu cinta dengan STY sampai kubu yang benci dengan STY ya. Seperti itulah yang dikomandoi oleh seorang Vietnam yang bernama Nguyen Van Towel. Nggak, kalau si Towel itu sebetulnya kita butuh ya orang-orang seperti dia untuk menjadi check and balance ya. Bahwa kadang dia berlebihan, boleh kita kritik, boleh kita serbu rame-rame akun sosmednya, sepanjang kita juga bisa memberikan argumentasi yang benar. Nah, jadi dinamika yang terjadi di timnas Indonesia kita ketika STY ini digantikan oleh Kluivert ya, itu sampai muncul yang saya perhatikan itu ada beberapa komentar yang menurut saya udah absurd ya, karena kecewa STY diganti, akhirnya mereka berbalik, mereka mendoakan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, mereka mendoakan Indonesia kalah dalam pertandingan sisa. Ini kan udah kacau ya, kita ini sebetulnya fans timnas atau fansnya STY sih. Kegaduhan itu kemudian berlanjut pada serangan ke akun Patrick Kluivert sendiri, bahkan sebelum Kluivert menandatangani kontrak dengan PSSI sudah muncul tagar Kluivert out gitu loh, kerja aja belum sudah ditagar seperti itu. Kemudian bukan hanya itu ya, yang gila lagi ini serangan ke akun sosmed istrinya Patrick Kluivert, sampai kolom komentar itu ditutup loh. Bayangin ya kalau kalian menjadi Patrick Kluivert dan istrinya ya, baru di hari-hari pertama namanya disebut dalam jagat dunia mayaan Indonesia dan kemudian kita merespon yang seperti itu ya. Kalau nggak salah di hari pertama itu ada sekitar 40.000 komentar ya ada di akunnya Kluivert ya. Kira-kira apa yang mereka pikirkan tentang bahasa kita? Ya mereka mikirnya gini nih, oh segini doang ya isi kepalanya orang Indonesia, ya pantes nenek moyang kita bisa ngejajah ratusan tahun. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di antara komentar-komentar yang menyerbu ya, serbuannya agresi militer netizen, itu ada juga loh komentar-komentar rasis ke Patrick Kluivert. Itu yang saya sangat sedih dan malu ya. Tentu kita tidak lupa kejadian sekitar 6 bulan lalu ketika timnas U23 kita dikalahkan oleh perwakilan Afrika ya, Gini ya. Pada saat itu kita kalah 1-0 dan impian kita untuk tampil di Olimpiade Paris itu sudah harus terkubur. Yang terjadi ya, alih-alih kita memberikan selamat kepada tim Gini ya karena berhasil lolos ke Olimpiade, kita membanjiri kolom komentar Federasi Sepak Bola Gini dengan komentar-komentar yang rasis. Jujur aja saya merasa sangat miris, malu, karena Indonesia ini selalu dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan jelas Islam itu sangat melarang perilaku rasialis ya. Kita juga gembar-gembor sebagai bangsa Pancasila, tapi ya begitu, secetek itu ternyata kita ya dalam menghadapi perbedaan yang ada di sana. Jelas bagi masyarakat Gini ya, image Indonesia sebagai bangsa ramah tamah, bangsa yang plural itu seketika hancur oleh perilaku netizen-netizen kita yang sudah kebablasan. Itu belum kalau kita memperhatikan bagaimana kita sangat sering sekali jumawa sombong ke negara-negara tetangga kita di ASEAN misalnya. Kita tahu lah, kita punya rival Malaysia, kita paling seneng ya untuk nyerang akun-akun sepak bola Malaysia ya. Ya, rivalitas itu penting, Polo ya. Rivalitas itu penting, tapi coba tetap dengan sehat ya. Yang terjadi adalah bukan hanya kita ini ngejek sepak bola Malaysia. Kalau sepak bola aja nggak apa-apa lah, tapi kita sekarang ya kalau teman-teman perhatikan, kita senang sekali menggunakan istilah-istilah Malaydesh. Malaydesh itu maksudnya Malaysia Bangladesh. Karena apa? Karena di timnas Malaysia itu banyak sekali orang-orang keturunan dari Asia Selatan ya. Dan kita ngomongin Malaydesh itu dengan hinaan seperti itu ya. Apakah ini pantas ya pergaulan seperti ini? Belum kita lihat fans-fans kita yang FOMO ya, yang kalau ada klub luar negeri nih ya, begitu pemain timnas kita direkrut di klub-klub tersebut, seketika ini dalam waktu singkat kita follow beramai-ramai akun dari klub tersebut ya, sehingga followernya langsung meningkat pesat seperti itu ya. Tapi begitu ada sesuatu yang sekiranya kita tidak sukai, katakanlah seperti kasus yang menimpa Justin Hubner yang dikabarkan tidak pernah dipasang di klubnya Cerezo Osaka. Kemudian muncul sebuah isu yang mengatakan bahwa itu disengaja ya, karena sepak bola Jepang tidak senang melihat timnas Indonesia maju. Aduh, masa ya secetek itu sih? Masa ya kelasnya Jepang ya sampai harus mematikan karir satu orang demi timnas Indonesia nggak maju? Ini udah
udah ngawur ini guys ya. Nah kemudian kita rame-rame menyerang klub yang bersangkutan. Kita kan selalu seneng ya dengan istilah ayo kita silaturahmi di akun IG-nya ya. Kita ini sering membanggakan kekuatan netizen plus 62 ya. Kita ini bangga bisa ngeroyok. Nah pertanyaannya, semua itu cerminan apa yang bisa kita dapatkan dari perilaku seperti itu? Apakah betul bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, yang punya tata krama, yang punya adab? Ya, kalau melihat tingkah laku netizen kita, apa yang tercermin dari sana? Sebetulnya akar dari segala persoalan itu dimulai dari watak bangsa kita ya. Jadi bangsa Indonesia ini kan memang terkenal sebagai masyarakat yang punya hubungan sosial yang kuat ya. Yang berbeda misalnya dengan masyarakat barat yang lebih individual ya. Sehingga karena kita dalam masyarakat sosial, kita punya semangat gotong royong, kita senang berbagi, kita senang ngobrol ya, seperti itu. Dan semua itu adalah hal yang baik pada dasarnya. Tapi bisa berubah menjadi tidak baik apabila kita tidak diajarkan untuk memahami konsep ruang privat dan ruang publik, sehingga kita seringkali tidak bisa menempatkan diri dalam bersikap ketika berbicara dalam urusan privat atau urusan publik misalnya. Saya kasih contoh ya, di Indonesia ini yang sering terjadi kegaduhan itu adalah ketika ada orang yang pindah agama. Pindah agama itu jelas ya, itu adalah hak individu ya. Setiap orang berhak untuk meyakini apa yang dia yakini, menjalankan keyakinannya, bahkan untuk pindah agama ya. Tapi di Indonesia itu kan menjadi konsumsi publik ya, yang akhirnya kita dengan mudah bisa menghakimi ya, bahkan menghujat mereka yang mencoba untuk memilih sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan mereka, dan kita melakukan itu tanpa malu-malu di ruang publik dan dibaca oleh semua orang. Ya saya tahu bahwa interpretasi kita dalam beragama itu kan berbeda-beda ya. Ada memang sekelompok orang yang punya keyakinan, katakanlah kalau sampai orang itu keluar ya, lock out dari agamanya, itu adalah tol menuju pintu neraka. Ya nggak apa-apa sepanjang itu diyakini secara pribadi atau sepanjang itu dibicarakan di kalangan keluarganya atau umatnya. Tapi ketika ini sudah diucapkan di ranah umum dan dibaca semua orang, bayangkan betapa banyaknya kita akan menyakiti hati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu satu. Kemudian kita terkenal sebagai masyarakat yang ramah. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar ramah atau kita sebenarnya sedang dipaksa untuk ramah karena segala etika dan tata krama yang dibentuk oleh masyarakat kita, yang akhirnya membuat kita ini tidak bebas untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya karena itu kita terbiasa harus, katakanlah, orang tua selalu benar misalnya, yang senior selalu benar, pemuka agama selalu benar ya, sehingga ketika kita mencoba untuk berbeda pendapat, mencoba untuk mengkritisi, kita langsung mendapatkan sanksi sosial. Nah, maka bagi sebagian orang itu mungkin menjadi sebuah belenggu ya, menjadi sebuah sesuatu yang dipendam di hati. Nah, ketika ada kesempatan untuk mengikis belenggu-belenggu tersebut, katakanlah di pergaulan di dunia maya, maka keluarlah semua itu, segala kebencian yang selama ini tertahan dalam kehidupan nyata. Fenomena seperti itu semakin diperburuk oleh bagaimana masyarakat kita ini bisa dibilang minim literasi digital, apalagi pendidikan etika berinternet ya, katakanlah seperti itu ya. Saya ingin sekali ya bahwa kurikulum di sekolah kita itu sudah mulai memasukkan bagaimana etika dalam kita berinteraksi di internet. Kita jangan ngomong bahwa itu kan cuma internet gitu ya. Kita seringkali membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Oke, 10 tahun lalu mungkin itu relevan, tapi hari ini udah nggak relevan. Yang namanya dunia maya hari ini adalah dunia nyata. Internet itu sesuatu yang nyata gitu. Emang dunia maya itu dunia mimpi apa seperti itu? Kan enggak seperti itu. Kita sekarang nyari teman juga banyak lewat internet. Kita jualan pakai online. Bahkan saya dalam mengutarakan gagasan-gagasan ini, saya juga menggunakan platform YouTube. Jadi bagaimana kita bergaul di dunia digital itu sudah merupakan sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan lagi. Maka penting ya untuk bagaimana masyarakat kita ini bisa punya literasi digital yang baik ya, sehingga etika kita juga menjadi lebih baik. Karena apa? Ya sekarang itu salah satu cara yang mudah untuk melihat karakteristik suatu bangsa. Kalau ingin tahu bagaimana orang Indonesia, misalnya orang bule pengen lihat orang Indonesia seperti apa, dilihat aja komentar-komentarnya ya. Karena etika kita dalam internet ini rendah, karena mungkin kita ngentengkan ya, kita tidak sadar bahwa internet ini kita hanya berpikir bahwa ini hanya dunia maya, padahal itu punya dampak yang sangat luas. Karena apa? Setiap tulisan kalian itu bisa dibaca sampai ke seluruh penjuru dunia. Makanya saya sering mengatakan bahwa otak kita harus berpikir lebih cepat daripada gerak jempol kita.
Karena kalau nggak seperti itu, muncullah perilaku kita yang rasis misalnya. Ini sesuatu yang tidak terbayangkan sebetulnya, karena Indonesia itu jelas tidak dikenal sebagai bangsa yang rasis. Kita tidak punya sejarah rasisme yang terstruktur, sistematis dan masif. Nenek moyang kita tuh tidak memperbudak manusia berdasarkan rasnya, ya. Mana ada coba Majapahit memperbudak orang kulit kuning bermata sipit untuk menjadi budak misalnya, atau mengambil orang dari Papua untuk jadi budak. Nggak ada gitu loh. Budak itu ya karena mereka dikalahkan, itu bukan karena rasnya. Berbeda dengan bangsa Eropa misalnya ya, yang sengaja membawa orang-orang kulit hitam dari Afrika untuk dijadikan budak karena dianggap sebagai, ya di pandangan mereka itu setengah manusia gitu ya. Tapi justru pengalaman pahit masa lalu itu membuat mereka saat ini lebih aware terhadap bahaya rasisme. Saya yakin di Eropa masih banyak orang rasis, tapi setidaknya peranata sosialnya itu sedikit banyak itu sangat berhati-hati ya dalam mengangkat isu rasisme, sehingga at least di sosial media mereka tidak akan sevulgar itu ya, katakanlah. Beda dengan kita, karena kita tidak punya sejarah rasisme yang masif seperti itu. Nah, kita akhirnya tidak terlalu aware bahwa kita harus menjaga tulisan kita semaksimal mungkin agar tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya sara ya gitu kan. Apalagi nah ini Indonesia ini juga bukan bangsa yang heterogen ya. Kita sering menganggap bahwa kita ini bangsa yang bineka, ya adat istiadatnya banyak, sukunya banyak, ya, tapi rasnya tuh nggak banyak berbeda, ya. Setidaknya dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara itu rasnya itu mirip-mirip, ya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda, ya berbeda bentuk gitu ya, kita seringkali gagap dan akhirnya perilaku kita tidak bisa dijaga sehingga menyakiti mereka yang berbeda dengan kita. Ya itu tadi termasuk rendahnya etika kita berinternet ini melahirkan sikap yang pongah di dunia maya yang sudah saya sebut di awal tadi ya. Kita setiap kali mengalahkan tetangga kita, katakanlah Vietnam, Thailand, wah kita tuh seneng banget silaturahmi ke Instagramnya masing-masing, dan kita bayangin kita ini sudah menang loh ya. Yang namanya menang harusnya kan energinya itu diarahkan ke positif saja. Kita memberikan selamat kepada timnas kita. Alhamdulillah kalau bisa mengucapkan terima kasih kepada tim lawan ya. Terima kasih karena sudah bertanding dengan positif. Tapi enggak, kita ini sudah menang masih menghina tim lawan, dan seringkali bawa-bawa bangsa gitu ya. Kita ngomong Vietnam sepele, Thailand sepele misalnya gitu. Thailand aja ya itu bertahun-tahun bisa ngalahin Indonesia, tapi saya hampir nggak pernah tuh ngelihat ada netizen Thailand masuk ke IG-nya PSSI atau Fans Sport Research kemudian ngata-ngatain, hampir nggak pernah. Atau mungkin itu ya karena bagi mereka ngalahin Indonesia itu hal yang biasa, sementara kita bisa ngalahkan Thailand atau Vietnam itu sesuatu yang sangat wow, yang harus dirayakan 7 hari 7 malam ya dengan kepongahan kita. Apakah seperti itu? Ini juga menunjukkan bahwa kita ini mungkin kita adalah bukan bangsa yang fair play ya. Kita adalah bangsa yang tidak menjunjung tinggi kejujuran dalam banyak hal ya, termasuk dalam ya kita tahu dalam dunia olahraga ya. Kalau Bolo-Bolo ini punya anak-anak yang disekolahkan di sekolah sepak bola atau olahraga lainnya ya, kita tentang bagaimana menyuap panitia, pemalsuan umur itu sudah menjadi makanan sehari-hari kan. Kita seolah-olah juga sudah ya itulah Indonesia seperti itu ya. Jadi bayangkan kita ini sudah tidak jujur dari sejak awal ya. Kita membangun fondasi kita dalam berolahraga. Nah itu dampaknya juga banyak ya nanti ya. Kita menjadi orang yang tidak berjiwa besar dengan kita tidak mengakui kekalahan ya, kita tidak mengakui kekurangan, kita dengan mudah mengatakan bahwa wasit curang, pihak lawan menyuap dan sebagainya. Nah coba kita pikirkan ya, apakah kita sebagai orang tua ya, kalau kalian punya anak ya, mengajarkan value itu? Apakah kita benar-benar mengajarkan sejak kecil kepada anak kita tentang bagaimana berjiwa besar, mengakui bahwa kita ini punya kekurangan, mengakui bahwa saya berbuat salah dan saya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu? Apakah kita mengajarkan seperti itu kepada anak-anak kita? Kalau ternyata selama ini kita luput ya, tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, ya jangan heran bahwa kita tumbuh dalam masyarakat yang tidak fair play ya. Apalagi kelakuan politisi kita katakanlah ya. Di Indonesia ini coba pikirkan dalam satu dekade ini atau 20 tahun terakhir, pernah nggak kita melihat ada pejabat Indonesia yang ketika dia melakukan prestasi atau dia melakukan sesuatu yang kurang beretika, ada nggak mereka yang kemudian meminta maaf kepada bangsa Indonesia dan kemudian mengundurkan diri? Ayo, mulai dari pejabat eksekutif, menteri, DPR. Kok saya mencoba ingat kan nggak ada ya, gitu ya. Mereka akan step down ya kalau kesandung kasus ya. Kalau mereka kesandung kasus pidana gitu, ya baru mereka akan hilang dari pusaran kekuasaan. Tapi kalau enggak, ya tahulah Menkominfo yang tahun lalu kayak apa coba. Kurang nggak tahu malu gimana seperti itu. Ya
Ya inilah cerminan dari perilaku bangsa kita yang seringkali kita menggembar-gemborkan diri sebagai bangsa yang besar. Padahal faktanya kita ini krisis teladan, kita ini krisis kepemimpinan. Kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan teladan yang baik, jangan harap bahwa masyarakat akan berubah menjadi lebih baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan bahwa jika ingin rakyat berubah menjadi lebih baik, maka yang pertama kali harus berubah adalah para pemimpinnya.